Gitu. Oke. Oke, saya kasih dikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, silakan Pak Iwan. Oke, kita kasih jimat. Mojo adalah jimat sebenarnya. Dalam arti, dalam kategori mojo, teman-teman itu pasti punya yang namanya keahlian atau hal-hal yang teman-teman lakuin. Kayaknya gue butuh ini nih, gue butuh amalan ini gitu. Kalau bahasanya dulu zaman saya, misalnya ini kita butuh pelet. Kita mau melet siapa ya? Melet-melet siapa lah, misalnya gitu kan. Melet Butati, misalnya kan kita nggak tahu juga gitu. Melet Muhammadiyah kan nggak tahu juga modelnya kan. Tadi dalam konteks ini adalah mojo adalah sebuah hal yang memang kita pakai untuk memperkuat kita. Dalam konteks adalah ini bahasa-bahasa yang memang kita ambil dari seluruh dunia sebenarnya kan. Tahu dia. Nah, kalau kita lihat definisi sebuah mojo adalah sebenarnya momen ketika kita melakukan sesuatu yang penuh arti kuat dan positif dan seluruh dunia mengakuinya. Gitu modelnya. Kayak Superman itu kan dia mojonya kekuatan. Mojo adalah spirit yang memacu apa yang kita lakukan sekarang yang dimulai dari dalam dan terpancar keluar. Bahasanya adalah ketika kita melakukan sesuatu, kita punya magnetnya. Kan gitu modelnya. Jadi kalau kita bicara magnet, ini adalah mojonya sebenarnya kan. Misalnya kalau kita lihat gini, apa yang menjadi magnet misalnya kan? Menjadi magnet itu misalnya gini. Magnetnya kita apa? Desi, magnetnya apa modelnya? Orang suka sama Desi itu apa? Suka sama Wiwin itu apa? Suka sama Meli itu apa? Kan gitu modelnya. Itu ada mojonya dia. Kenapa bisa gitu? Nah, itu kekuatannya adalah ketertarikan orang melihat kita. Nah, berikutnya adalah ketika kita melihat misalnya gini. Kalau kita lihat seperti orang lihat Ika kayak apa sih gitu. Orang lihat Triamel kayak apa sih kan gitu. Nah, hal seperti ini yang perlu kita pelajari. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ada yang namanya passion, imagination, inisiatif, intellectual, diligence, dan obedience. Biasanya, kalau langkah di akhir adalah bagaimana kita melihat dari engage ya, saling ketika sudah masuk ke intelektual dan inisiatif, itu ada orang yang harus punya kombinasi saling intimate, saling intim. Jadi kalau kita bicara saling punya ketertarikan, punya kepintaran, otomatis orang harus punya inisiatif. Kalau dia tidak punya, cuman rajin doang, nggak bisa. Cuman niat doang, nggak bisa. Gitu. Jadi ketika sudah mulai antara intelektual ke masuk ke inisiatif, dia sudah engage. Dalam arti engage adalah kita saling merengkuh ibaratnya, saling ada khasnya intimidasi, bukan intimate, saling bersama. Nah ini sudah mulai kalau langkahnya di segitiga ini. Saya selalu bilang, saya selalu pakai yang namanya taksonomi Bloom segitiganya. Tetapi taksonomi Bloom yang teman-teman harus ketahui, ketika dibalik taksonomi Bloom itu, ketika dibalik anak-anak sekarang Gen Z, G milenial itu semua dibalik dia. Kenapa taksonomi belum terbalik? Coba cek. Kebanyakan mereka tidak ada yang mereka membuat dulu. Sorry, tidak ada mereka misalnya mempelajari atau ibaratnya memahami, enggak ada. Mereka langsung create. Ketika membuat sesuatu dia di atas. Karena create itu dalam taksonomi belum adalah yang paling akhir. Tetapi di Gen Z, di anak-anak kita nantinya, di G milenial, mereka rata-rata dibalik tuh ujungnya. Ketika ujungnya dibalik, dia berkreasi dulu. Nah, bahasanya seorang instruktur, teman-teman semua, apa yang dilakukan? Kita harus nyoba untuk membalik itu, bikin dulu, baru dipahami, baru dijelaskan, baru diterangin, baru dideskripsikan. Itu yang dilakukan. Kenapa? Hal-hal seperti ini yang dibutuhkan untuk melawan generasi-generasi yang baru. Dalam arti, ketika teman-teman tahu, bikin dulu, hasilkan dulu, teman-teman harus, Pak, ilmunya nggak ada. Memang, karena ketika menghasilkan itu pasti punya yang namanya, kalau ditanya itu pasti punya namanya gagal, Pak. Udah pasti. Tetapi proses ini adalah ketika create dulu, create adalah salah satu ujung tombak. Teman-teman mencoba tanpa persiapan. Itu penting loh. Saya selalu bilang gini, ketika terlalu banyak kehidupan kita adalah autopilot. Contohnya gitu ya. Kita autopilot. Contoh misalnya Pak Iwan sering pakai AI. Oh sering. Saya saat ketika analisis laporan, membuat apa, saya pakai AI. Tetapi di AI, saya nggak bisa autopilot. Dalam arti, ketika ini nggak sesuai dengan saya akan sikat itu modelnya. Oh nggak bisa, ini nggak sesuai ini nggak sesuai. Karena yang selalu kita lakukan adalah biasanya menjalani kehidupan yang selalu sama dengan hasil yang selalu sama. Kenapa dengan hasil yang selalu sama? Iya, karena kita selalu standarisasi. Ya pokoknya standarisasi kita gini Pak. Ekspektasi yang kita lakukan adalah kita nggak berani naik. Itu yang dilakukan ketika saya punya peserta tahun 2019 yang dia
Tata Busana ketika sudah final ya sudah, saya sudah final Pak. Karena kenapa? Dia beranggapan sudah final tuh oke. Padahal lu kalau juara lebih keren lagi gue bilang. Gitu. Itu yang ibaratnya teman-teman harus melakukan itu. Teman-teman harus coba. Ketika sudah masuk ke fase kepuasan, naikin lagi. Gitu polanya. Naikin lagi. Karena manusia kan nggak pernah puas. Betul. Tapi kalau nggak pernah puas, dalam arti konteksnya adalah keberhasilan. Konteksnya adalah bagaimana kita melihat kondisi kita dan kita masih mampu. Itu oke. Kalau kenapa kok ada batas? Apa kalau dibilang, Pak, pikiran kita, otak kita tuh ada batasnya? Nggak ada batasnya. Maka dibilang ketika saya selalu bilang manusia tanpa batas, ketika ditarik ini semua, bisa dibayangin. Kalau teman-teman nonton film Limitless lah, teman-teman nonton film Cell di sana, Limitless itu kalau itu analisis ya, jurnal itu. Bahwasanya ketika otak kita hanya dipakainya 8%, ya segini-segini aja. Itu modelnya. Tetapi kalau dipakai sampai 15%, bahkan 20%, itu yang dipakai 20% itu Albert Einstein. Gimana dipakai 30? Gimana dipakai 40? Dipakai 50? Itu modelnya. Jadi hal-hal yang kita lakukan, Pak, kadang kita ribet ya Pak modelnya. Nah, mojonya kita adalah bagaimana kita mau persiapan. Kita punya siapa kan gitu modelnya. Kita punya Allah modelnya, kita punya Tuhan yang Maha Esa. Kenapa? Kita minta ke sana. Karena ketika kita yang namanya mencoba untuk lebih keren, lebih banyak, otomatis pasti ya ini lebih capek. Kita teman-teman sambil kerja, sambil ngajar, naik motor, lo bisa bayangin dong. Tapi Zoom sama kita berdua, ibaratnya gitu loh. Ngapain sih dua orang ini nih, Zoom orang lagi kerja, pikir-pikiran lo pada begitu kan misalnya kan. Tetapi prosesnya adalah bagaimana kita mencoba untuk membalik sesuatu hal yang berbeda. Terus ini mojo. Mojo and nojo is difference gitu ya. Jadi kalau kata orang, mojo itu orang-orang yang bertanggung jawab. Nojo adalah orang yang selalu nyalain orang. Play the victim. Ini orang-orang yang sering begini, selesai hidupnya. Banyak di sekitar kita. Kok Pak Iwan begitu? Iya, saya sudah mengalami ini. Kok dibilang. Makanya hidup lo belum keren. Hidup lo, bahasa saya bilang, hidup lo tuh belum keren. Kalau lo misalnya bahasanya, lo nih datangnya tepat waktu, kerjaannya beres, laporannya beres, semua lo lakuin sendiri. Hal-hal yang keren lo, wah pulang lebih malam, sakit aja lo kerja. Tapi ketika finalisasi yang dibahas saja kekurangan lo. Tuh modelnya. Itu lo belum keren hidupnya kalau lo belum gitu, gitu lo bahasanya kan. Itu yang sering terjadi. Dan orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang nggak bisa apa-apa. Itu kuncinya modelnya. Gue selalu bilang gitu. Karena kenapa? Move forward, maju. Tapi orang-orang yang selalu bilang gitu. Ini gara-gara nggak ada. Jadi march in the place itu adalah jalan di tempat. Itu cuma di situ aja. Nah, bagaimana run the extra mile, melakukan lebih dari seharusnya. Nah, teman-teman sekarang itu sedang melakukan yang lebih dari seharusnya. Jadi lo nggak boleh satisfied with the bare minimum. Jadi lo nggak boleh cuma di standar-standarnya aja. Makanya ketika tadi Pak Nanang bilang ada standar. Tadi Mas Wawan nanya misalnya, Pak Wawan nanya Pak kalau kita pakai resep gimana kan? Resep itu di atasnya yang namanya standar, boleh lo pakai. Bahkan resepnya tuh lo jabarin. Itu yang dilakukan. Itu yang keren sebenarnya. Love doing it, senang aja. Kadang kalau orang banyak, kalau kita bicara kode etik misalnya, kode etik kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Betul, kita sudah melakukan yang tidak boleh, tapi dia masih ribet, lakuin setelah itu. Itu yang dilakukan. Karena kalau kita feel obligated to do it, ya itu seringnya apa? Ya seringnya itu cuma kewajiban aja. Tetapi kalau kita senang, aman-aman aja. Terus berikutnya adalah menghargai peluang. Teman-teman sedang dapat peluang ini, kesorong itu peluang. Jangan pernah yang namanya peluang ini disia-siakan, karena nggak ada kesempatan kedua. Lo harus berpikir itu. Itu yang dilakukan. Ketika kesempatan ini datang, sikat semua. Lu mau dari daerah, lu kayak Ocha yang di ujung Berung tuh, perbatasan Malaysia, bodo amat pokoknya. Yang terpenting adalah lakukan itu dengan baik, terus ibaratnya hal-hal yang memang lu nggak perlu banyak tolerir. Gitu modelnya. Terus melakukan yang terbaik. Jangankan gue bilang, jangan lu bertahan. Ketika endure, lu bertahan, seberapa kuat lu bertahan. Tapi kalau lu misalnya make the best of it, wah itu gila. Karena kenapa? Dia lebih kayak engage, lebih kayak bener-bener saling merangkul, saling kerja keras. Itu make the best of it. Jadi bahasanya adalah nggak boleh bertahan. Bertahan itu adalah yang paling minimal. Lo udah nggak punya apa-apa. Itu bertahan. Nah, inspirasi itu yang saya selalu bilang. Pak, kalau Pak Iwan apa sih sebenarnya gitu? Saya selalu pakai yang be inspired for everyone. Kenapa? Itu yang dilakukan. Lo harus selalu jadi orang yang selalu punya inspirasi atau jadi inspirasi buat orang. Wiwin mau jadi di mana? Ika mau di seperti apa? Soran mau Lukman gitu modelnya kan.
Terus Romi, gimana prosesnya ketika ketika lu jadi inspirasi di daerah? Lu bisa bayangin kemarin ketika Romi itu bosnya jualan Romi kemarin kan? Kita ngobrol di Bandung itu bos saya lagi jualan saya Pak, bisa bayangin itu dia. Bosnya lagi jualan, jualan apa? Jualan dia dijual gitu sama bosnya. Karena juara ini, modelnya ini sama dengan si Sarono dijual sama si itu temen gue lagi yang jual itu kan sama si Hasan. Sama teman-teman semua, ini modelnya. Nah, bagaimana berikutnya adalah grateful, nggak boleh marah. Karena biasanya ketika kita resentful tuh, saya biasanya ketika melakukan hal-hal yang membuat saya mengganggu diri saya adalah biasanya saya melakukan healing yang saya lakukan tuh misalnya saya bisa dengerin musik, saya bisa jalan-jalan sendiri. Resentful-nya saya adalah bergrateful modelnya. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan. Berikutnya curious, orang yang pengen tahu berbeda dengan uninterested. Bahasanya orang pengen tahu, nanya dia, nggak cuma dengerin, nanya. Kalau ragu tanya, itu yang dilakukan. Salah satu keraguan, keingintahuan saya adalah ketika ini sebagai contoh, keingintahuan saya ketika saya harus cari beasiswa Sumitomo tahun 2003. Kenapa kondisinya model gitu? Kenapa kok nanya? Kenapa kok kita harus begitu? Ya, nanya saya bilang. Saya gimana ya cara dapat beasiswa Sumitomo saya bilang gitu. Nanya, ketika nanya kamu niat visi. Lu bisa bayangin gua nanya, ngisi formulir, besok dipanggil wawancara. Nggak pakai tes itu. Karena ingin tahu. Karena nggak banyak orang pengen tahu. Ketika lo pengen tahu, lu rasanya orang, kan misalnya gini ya, misalnya nih saya nanya ke Amalia, Mel, kalau di sana gimana Mel di Karanganyar misalnya gitu, ini kayak gini Pak, enak ya makanan, iya. Selain kamu tuh pasarnya apa aja? Ketika orang nanya, dia akan bersedia jawab dengan sebenar-benarnya, semaksimal dia akan jelaskan. Itu modelnya. Jadi ketika ada uninterested, males orang yang dilakukan. Berikutnya caring, peduli. Orang yang peduli itu akan lebih oke dan pasti lebih menderita. Asal lo tahu lo ya. Kenapa kok bisa gitu? Dipinjemin duit, diutangin, itu pasti itu gitu. Caring itu pasti begitu gitu. Tapi lo ketawa aja lo. Tapi memang begitu kondisinya kan. Bahwasanya ketika dia peduli, ya pasti begitu. Tetapi prosesnya adalah itu ada fashion lo. Mojo lo itu bagaimana ketertarikan orang untuk lo. Itu modelnya. Beda dengan indifferent. Kalau indifferent kan jelas lo, ya udah acuh tak acuh lah modelnya kan. Nggak ribet lah modelnya. Ketika acuh tak acuh, ya orang nggak berpikirnya apa lagi. Kan gitu ya. Berikutnya Zest for Life. Ini yang teman-teman tahu lah ada hotel Zest ya. Zest itu hotel-hotel yang penuh semangat. Sama dengan Zest for Life. Semangat buat hidup. Dalam arti ketika teman-teman nanti berangkat sorong, instruktur nih berangkat sorong, itu yang dibilang bahwa saya berangkat sorong itu berarti teman-teman punya kemampuan, punya keahlian, punya kesempatan untuk merubah dirinya. Lo berangkat sorong dengan hasil, misalnya, Pak, memang saya nggak juara, tapi lo peringkat 4, lo mengalahkan yang lain, nggak ada masalah. Gitu. Kalau perlu satu, dua, tiga, ini ada di sini. Swasta itu masuk nih ada nih, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, oke, okay. Gitu. Jangan lo kayak zombie gitu. Kalau zombie ya udahlah Pak, santai-santai aja kan gitu. Ada yang begitu ya, terima-terima aja. Kalau nggak ada duitnya nggak kerja, nah itu mungkin. Padahal memang kita intinya punya duit, tapi fungsinya adalah bagaimana spirit yang baik itu mojonya kita berbeda dengan mojo. Ini yang terakhir buat saya. 4 vital ingredient to have a great mojo. 4 hal untuk memiliki mojo terbaik. Nih, memiliki jimat yang paling oke. Bahasanya jimat tuh bahasanya kesadaran. Lo jimat punya hafalan tuh jimat. Siapakah Anda menurut Anda? Who do you think you are kan bahasanya gitu. Lu siapa ya kan gitu modelnya. Saya Meli Pak gitu modelnya. Tapi apa? Lu siapa? Lu siapa di Sumeneb? Lu siapa di sana modelnya? Buktikan ketika lu berbeda dengan yang lain. Terus achievement-nya apa? What you have done lately. Jadi apa yang lo berikan, apa yang lo hasilkan adalah yang benar-benar terbaik. Ketika naik sorong, ini adalah hal-hal yang paling baik. Gitu yang dilakukan. Jadi nggak usah takut ketika nanti, wah Pak, nanti lawan saya bodoh amat. Itu yang dilakukan. Ingat ya, bodoh amat. Lawan lo mau siapapun, sama ini. Mereka bukan juara dunia. Itu yang gue lakukan. Itu yang selalu gue bilang sama lo orang, bukan juara dunia. Lo kalau juara dunia berhadapan, apa pernah berhadapan dengan juara dunia? Gue udah. Itu yang dilakukan. Gue di Medan itu berhadapan dengan juara dunia taekwondo, Pak. Bisa dibayangin loh. Teman-teman gue, kelas Fin, itu modelnya. Fly, gue bantam. Gitu. Mereka juara
Korea 5 kali, juara Korea 6 kali, juara Korea 4 kali, itu mereka berhadapan. Giliran gua berhadapan, juara Koreanya 5 kali, juara dunianya 3 kali, itu harus gua hadepin. Teman-teman gua KO semua di sana. Gua jangan sampai KO kalau gua. Gimana caranya hajar Blake? Karena pertahanan terbaik adalah nyerang. Jadi bahasanya lo ketika lo di sini di Sorong, pertahanan terbaik lo adalah lo harus kasih orang-orang di sekitar mereka, di sekitar lo orang besok down mentalnya yang dilakukan. Itu harus begitu. Apa nggak usah takut berhadapan lo dia mau dia misalnya dari wah dia jago pak dia pemerintah nggak ada urusan ini lomba jadi kalau lomba nggak usah takut lo gue jadi kepala sekolah prestasi tahun 2005 bisa dibayangin yang gue kalahin ASN zaman itu bisa begitu? Bisa. Karena programnya gue bikin bagus. Sama dengan lo nanti. Dengan kreasi yang bagus, dengan slide yang bagus, dengan paparan yang bagus yang disikat gitu. Yang diajarkan hari ini. Besok di tatap muka diajarin triknya. Tuh. Nih cara. Besok caranya harus gini. Caranya harus gini. Itu yang diajarin. Gitu. Kalau di sini diajarin, bingung gue ngajarinnya. Gue nggak bisa lihat gesturnya si Lukman. Nggak bisa lihat gesturnya si Sarwono. Gimana gue lihat gesturnya kan? Gitu. Tapi kalau besok kelihatan. Misalnya lihat Desi nggak bisa Des kayak gini, nggak bisa win kayak gini misalnya. Jelas tuh, itu akan kelihatan. Terus apa pendapat orang lain tentang diri kita ada nggak? Ada. Jadi bahasanya pendapat orang lain tentang diri kita anggap aja itu adalah ketika kita melakukan terbaik, mengusahakan terbaik, dan orang kebanyakan wah nggak bisa gitu, jangan begitu. Saran mereka adalah ketika saran itu adalah membangun kita. Dalam arti ketika mereka saran lu nggak bakal mampu dah. Kalau ketika ada orang yang ngomong gitu, anggap aja komentar-komentar yang ada di apa komen-komen netizen yang biasa lo lihat di Facebook, biasa lo lihat di apa namanya Instagram, yang mereka sekena-kenanya kalau ngomong kan gitu. Tanya Ika pasti tahu itu. Terus berikutnya, kapan Anda melepaskan? Oh, karena Ika sering tuh dapat netizen, dapat omongan netizen ya kayak. Tapi cuek aja. Tapi dalam arti, kapan Anda melepaskan? When can you let go? Bisa semua dilepaskan ketika yang namanya nojo tadi bahasanya nojo itu dilepaskan buruknya tapi mojo bisa lo lepas dengan kondisi bahwasanya cara lo bicara cara lo berpakaian itu yang dilakukan cara lo berinteraksi dengan orang-orang itu salah satu hal yang dilakukan ingat service excellent itu tidak hanya buat orang tapi service excellent itu bisa buat diri cara melayani diri cara ibaratnya teman-teman melihat ini semua oke itu teman-teman. Sebenarnya ada banyak ya. Sebenarnya ada beberapa slide, tapi saya akan sambung setelahnya. Kita akan masuk nanti ke berikutnya. Bahwasanya Mojo itu adalah jimatnya. Lu punya jimat apa? Wawan punya jimat apa? Pak, saya kalau ini saya bisa berdoa dulu. Itu jimat lo, lakuin. Jangan sampai putus. Sama dengan Lisma, sama dengan Meli. Pak, biasanya saya kalau itu Pak, misalnya saya telepon dulu sama pacar saya misalnya gitu. Pacar-pacar banyak loh. Saya telepon, misalnya saya telepon dulu Sudah lah sama bersuami, Pak. ah Bukan pacar lagi, sudah bersuami. nah itu misalnya sama suami-suami kan suami satu kedua itu bahasanya jadi bahasanya adalah bagaimana kita telepon dulu nah jimat-jimat ini adalah sebenarnya bukan yang fiktif-fiktif bukan yang klinik tapi mojo ini adalah bagaimana kita biasa melakukan yang baik men-share yang baik dan kita bisa melakukan itu untuk meng-create semangat diri kita jadi lebih oke nanti gitu jangan monkey versus monkey. Nanti itu ada. Mungkin itu kalau dari saya. Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang lagi ngopi dia. Oke, baik. Keren sekali Pak Iwan. Ngopinya gantian ya. Gantian lah. Oke, teman-teman semua. Tadi kita sudah em, belajar di sesi pagi elemen yang pertama, maaf ya, unit yang pertama. Kemudian sekarang kita akan masuk ke unit yang kedua, yaitu merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah, di unit yang kedua ini kan sudah level 3 semuanya ya. Mungkin ada juga yang sudah level 4 sebetulnya. Nah, di unit ini ya, saya akan mencoba untuk menampilkan ya unit kompetensinya dulu teman-teman. Bisa dilihat ya. Kita perhatikan.
Kode unitnya N78SPS02.019.2 merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Deskripsi unitnya, unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan penyajian materi pembelajaran. Nah, berarti dia fokusnya apa, teman-teman? Ya, fokusnya adalah merencanakan penyajian materi pembelajaran di sini. Nah, kita lihat ada berapa elemen. Elemen ini menunjukkan langkah-langkah ya, teman-teman. Jadi, dalam merencanakan penyajian materi pelatihan kerja ini ada berapa langkah? Kita lihat elemennya di sini ada 4. Berarti ada 4 langkah. Yang pertama adalah menyusun sesi pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan bahan, peralatan, perlengkapan, dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, mempersiapkan tempat dan pelatih yang akan terlibat dalam penyajian materi. Nah, keempat, mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, jadi ada 4 ini. Nah, kita lihat di elemen yang pertama, menyusun sesi pembelajaran. Nah, kita di sini yang pertama kita lihat identifikasi ya, berarti mengidentifikasi materi pembelajaran, metode, dan media pembelajaran untuk mendukung penyusunan rencana sesi pembelajaran. Kemudian juga yang kedua, nah di sini menyusun materi pembelajaran, metode, media pembelajaran dalam sesi dan tahapan pembelajaran. Nah ini kita akan langsung diskusi saja di sini ya. Nah jadi yang pertama mengidentifikasi 3M ya teman-teman. Jadi 3M ini adalah materi, metode, dan media. Oke. Sebelum kita masuk mungkin ke materi pembelajaran. Nah, tadi materi pembelajaran ini kita klasifikasikan atau kita bagi menjadi berapa, teman-teman? Di sesi yang pertama tadi, masih ingat? Halo? Ya, materi pembelajaran tadi kita bagi menjadi 3 ya. 3. Ya, yang pertama adalah Masno, yang kedua adalah Sudno, Sudno, dan yang ketiga adalah Nistuno. Nice to know. Nah, tadi perbedaannya sudah ini ya, sudah saya jelaskan gitu kan. Jadi must know ini apa, kemudian should know seperti apa, dan nice to know seperti apa begitu kan. Nah, kemudian kita ke metode ya. Nah, jadi materi ini tadi ya di awal materi itu kita bagi menjadi 2 secara umum. Yang pertama ada materi untuk pengetahuan, yang kedua ada materi untuk keterampilan ya. Jadi ada materi untuk pengetahuan dan ada materi untuk keterampilan. Nah, tadi materi untuk pengetahuan kita bagi menjadi 3 ya. Ada must know, ada should know, dan ada nice to know. Nah, gitu kan ya. Kalau untuk keterampilan, nah ini juga sama juga ya teman-teman juga gitu kan ya. Kita bisa bagi juga menjadi 3 juga. Nah, cuman nanti permasalahannya adalah kita akan tetap gitu kan ya. Materi keterampilannya kita mengacu kepada KKO ya, kata kerja operasional yang ada pada masing-masingnya, yang ada pada setiap KUK-nya. Nah, ini kan. Nah, kalau di sini berarti apa? Kalau di sini kan kita mengidentifikasi. Nah, kemudian yang bawahnya adalah kita menyusun. Ya, itu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang, dalam menyusun, ya ketika kita sudah melakukan identifikasi secara materinya gitu kan ya, misalkan tadi gini ya, tadi materinya adalah seperti ini. Seperti, oke. Misalkan materinya demikian nih, ini materinya. Materinya yang pertama misalkan ada pengetahuannya adalah definisi pintu, kemudian fungsi, jenis-jenis gitu kan, komponen pintu, cara membuka, misalkan sampai dengan ini. Nah, ini adalah demikian. Memang yang wajib disampaikannya kan adalah yang ini ya, yang misalkan yang Masno ini kan wajib disampaikan. Ya, tetapi ketika kita menyampaikan tentunya urutannya teman-teman semua. Jadi kita sampaikan ini adalah yang pertama adalah materi yang paling mudah. Ya, yang paling mudah.
kemudian ya mungkin tingkatannya, levelnya ya beda kita kan ya, sedang gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga berarti kan yang sulit. Nah, kalau yang paling mudah di sini mana nih? Mungkin yang pertama orang kan menjelaskan definisinya dulu gitu kan ya. Kemudian fungsi dan lain sebagainya. Mungkin sampai dengan ke permasalahannya. Jadi silakan nanti ini diurutkan dari seperti ini. Mana yang paling mudah dulu. Nah, kemudian yang tingkatannya sedang. Mungkin sedang ini adalah baru nih ke langkah-langkah. Padahal ini materinya yang Mas Know-nya gitu kan, yang wajibnya. Tetapi mungkin ini masuknya ke materi yang sedang. Nah, kemudian berarti yang sulit tadi gitu kan, berarti kan ada troubleshooting gitu kan ya. Itu ya. Itu caranya. Ini cara dalam penyajian. Nanti sama teman-teman juga ketika menyajikan dalam bentuk slide. Jadi kita materi yang paling ringan, kemudian sedang, baru ke materi yang paling sulit itu. Nah, silakan ya nanti disusun di dalam apa? Di dalam rencana sesinya. Kemudian untuk penyusunan ini nanti akan tergambar ketika teman-teman membuat session plan-nya atau lesson plan. Nanti akan tergambar di sana. Tergambar pada apa? Pada tujuannya. Jadi tujuannya juga berurutan gitu kan. Tujuannya satu, dua, tiga, seterusnya. Jadi kalau memang misalkan ada tiga tujuan, berarti nanti ada tiga sub pokok bahasan. Nah itu, kalau memang tujuannya satu, ya paling tidak nanti kita buatkan ke dalam ya satu sub pokok bahasan. Nah itu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah ketelusuran materi yang kita sampaikan misalkan dengan tujuan. Nah ini teman-teman, misalkan ada sebuah judul gitu kan ya, nanti ada tiga tujuan, berarti sub pokok bahasanya ada tiga. Nah itu untuk mempermudah kita. Nah kita akan lihat selanjutnya di elemen yang kedua, mempersiapkan bahan peralatan, perlengkapan, dan media pembelajaran yang digunakan. Nah, di sini ada media ya, ada kata-kata media. Mungkin bahan peralatan kan kita sudah ya, akan dibahas besok ya teman-teman semua, bahan peralatan. Nah, ini sebetulnya bisa satu paket ya, ada bahan peralatan, perlengkapan, dan media. Nah, masing-masing ini kira-kira bedanya apa nih teman-teman? Kalau media apa? Mungkin alat bahan sudah ya di level 3. Tapi kalau media, Alat bantu untuk mengajar mungkin Pak, oke, media. alat bantu ya untuk mengajar. Kemudian yang lain silahkan. Media alat bantu. Kalau perlengkapan apa perlengkapan? Bedanya bahan, peralatan, perlengkapan, Kalau bahan lama-kelamaan itu habis pakai Pak. habis pakai. Sifatnya habis pakai ya. Kemudian kalau peralatan, Barang yang wajib ada saat kita melakukan pelatihan. mhm, Jadi kalau dia sifatnya tidak ada, tidak bisa terlaksana lah seperti itu Pak. mhm, ya. Terus kalau perlengkapan, Melengkapi mungkin Pak. perlengkapan, melengkapi. Oke, kalau media apa media? Media tadi alat Alat bantu, bantu ya. alat bantu. Nah, di sini silakan nih. Perlengkapan apa nih? Mungkin bisa di searching perlengkapan. Yang dimaksud dengan perlengkapan, sebetulnya di sini ada nih. Ada peralatan dan perlengkapan. Bedanya alat dan perlengkapan apa nih? Kalau di sini gitu kan ya kita lihat peralatan dan perlengkapan. Alat penunjang berarti Pak. Oh, alat penunjang ya. Yang Berarti bukan termasuk ke dalam apa namanya? Dia yang bahan utama, yang pokok. Begitu. ya Oke. Berarti kalaupun memang misalkan dia tidak ada, gitu kan? Berarti pelatihan masih bisa tetap bisa berjalan. Nah, tapi kalau memang dia ada gitu kan, itu akan lebih baik. Seperti itu. Oke. Ini perlengkapan. Nah, mungkin kalau kita lihat bahwa perlengkapan ini bisa juga bentuknya bisa alat, bisa juga bahan, teman-teman ya. Itu.
Jadi bisa juga alat, bisa juga bahan. Termasuk media juga kan, bisa juga alat, bisa termasuk bahan. Nah, ini. Tapi memang masing-masing ini kan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Misalkan tadi media kita kan atau tadi Kak Meli menyebutkan gitu kan mengkategorikan bahwa media ini sebagai apa? Alat bantu ya. Nah, ya seperti begini. Kita kan sekarang sedang berkomunikasi ya teman-teman semua. Saya sekarang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Yang lebih tepat lagi ya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat nih. Nah, ini Kuningan, Jawa Barat, teman-teman semua. Nah, mungkin kan teman-teman ada di mana-mana ya. Oke, di seluruh mungkin wilayah Indonesia, katakanlah ini. Kita bisa berkomunikasi seperti ini, teman-teman. Tentunya menggunakan media. Nah, jadi antara ya ketika saya akan menyampaikan pesan ke teman-teman, misalkan saya adalah katakanlah orang yang menyampaikan pesan. Nah, kemudian teman-teman yang menerima pesan. Nah, ketika saya menyampaikan pesan, kira-kira ada medianya tidak? Ada, Pak. Ada apa coba? Medianya apa nih? Ya, supaya kita bisa terjadi interaksi seperti ini menggunakan medianya apa? Internet, Medianya internet, kalau ada yang pakai HP, HP, ada yang pakai laptop, laptop, dan internet. Oke. Medianya adalah misalkan yang pertama adalah katakanlah internet ya. Itu. Kemudian yang kedua tadi ya adalah device-nya begitu kan? Bisa menggunakan handphone, bisa juga menggunakan laptop. Apalagi yang lain? PC, Pak. Ya, PC mungkin diwakili oleh laptop gitu kan. Apalagi Headset, Pak. headset, boleh juga ya itu mic ya. Nah, jadi itu masuk. Nah, jadi mungkin medianya tadi ya. Jadi kita bisa yang pertama kan tadi kalau dari internet ini termasuknya kan jaringan ya. Itu jaringannya. Jadi yang bisa menghubungkan antara kita semua ini kita memerlukan jaringan. Yang kedua, yang kedua adalah perangkat kerasnya teman-teman. Nah, perangkat kerasnya bisa menggunakan PC, bisa menggunakan laptop, bisa juga menggunakan handphone. Nah, ini kan dari sisi perangkat keras. Nah, yang ketiga apa? Adalah perangkat lunaknya. Perangkat lunaknya kita menggunakan apa sekarang? Pakai Zoom, Pak. Zoom meeting. Iya, Zoom meeting juga merupakan ya itu aplikasi itu perangkat lunak juga merupakan bagian daripada media teman-teman ya. Media bisa saya bisa komunikasi dengan temennya ini media. Nah, itu ya, itu untuk komunikasi. Belum lagi misalkan ya, ketika memang misalkan saya melakukan presentasi di sini. Nah, saya menggunakan slide presentasi. Slide presentasi juga itu menjadi salah satu media kita, teman-teman semua ya. Oke. Jadi memang jadi media itu adalah sarana ya, lebih ke sarana untuk apa menyampaikan pesan gitu kan ya. Boleh tadi disebutkan alat bantu gitu kan. Jadi supaya pesannya ini nyampe tentunya kan memiliki sarana atau membutuhkan sarana gitu kan. Jadi sarana yang digunakan itu adalah media. Nah, sama dengan teman-teman mengajar. Ketika ngajar di kelas, kita dengan katakanlah tatap muka di kelas. Nah, kita kan mungkin butuh apa namanya untuk apa nama menyampaikan pesan. Misalkan kita butuh menulis sesuatu, menuliskan gitu kan, menuliskan pesan yang disampaikan. Kita butuh whiteboard kan atau papan tulis. Jadi papan tulis adalah medianya. Nah, itu adalah media untuk menyampaikan pesannya berarti adalah papan tulis. Nah, begitu kan ya. Atau mungkin bisa juga menggunakan ya flip chart itu. Atau bisa juga saya pengennya langsung presentasi nih. Ya mungkin di sana kita butuh apa namanya proyektor gitu kan. Kita juga butuh misalkan namanya ya slide presentasinya harus dibikin begitu kan ya. Nah, itu ya, itu adalah medianya teman-teman. Oke, keren sekali ya. Sudah pada dipahami nih kalau menurut saya. Nah, kemudian tadi mengidentifikasi bahan ya peralatan, perlengkapan dan media pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung penyusunan rencana sesi pembelajaran.
Kemudian menyusun bahan, peralatan, perlengkapan, media pembelajaran yang akan digunakan dalam bentuk rencana pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan bahan, peralatan, perlengkapan, dan media pembelajaran yang akan digunakan ya sesuai klasifikasinya. Nah, kemudian kita masuk ke elemen yang ketiga, adalah mempersiapkan tempat dan pelatih yang akan terlibat dalam penyajian materi. Nah, di sini mengidentifikasi tempat dan instruktur yang akan terlibat dalam sesi pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Berarti paling tidak kalau mengidentifikasi instruktur mungkin dia harus ada profilnya atau biodata instrukturnya kan. Nah, ini harus tersedia sebetulnya. Kita harus tahu nih. Kemudian yang kedua, menyiapkan tempat ya instruktur dan yang akan terlibat dalam kesesuaiannya ya mungkin juga kita siapin nih tempatnya. Nanti misalkan ini ternyata jumlah pesertanya banyak. Kalau banyak ya mungkin cocoknya mungkin kita menggunakan metodenya Pak. Misalkan tempatnya adalah ya seminari gitu kan ya. Kan itu kan. Atau juga ini kita mungkin karena kondisinya terbatas ya pesertanya juga terbatas kita mungkin menggunakan bentuk U ya, letter U. Atau mungkin dia kita berbaris ya, kita sesuaikan. Nah, ini bisa ya. Itu teman-teman semua. Nah, selanjutnya yang terakhir, mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, di sini ada berapa? Dua ya. Ada dua uh, indikator. Yang pertama, mengkomunikasikan rencana pelatihan dan materi yang akan disajikan kepada instruktur dan pimpinan setempat. Nah, ini ya lebih konteksnya ke penyelenggara berarti kan. Jadi penyelenggara mengkomunikasikan kepada instruktur dan juga kepada pimpinan. Nah, kemudian yang kedua, apa nih? Mengorganisasikan ya, berarti mengorganisasikan fasilitas, bahan, peralatan, perlengkapan, media pembelajaran, dan jadwal pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Jadi memang ada jadwalnya juga ya teman-teman semua. Jadi nanti ini semuanya sudah tersedia. Oke, kita lihat ini ya. Nanti baca semuanya teman-teman sampai dengan terakhir. Nah, ini pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Jadi pengetahuannya tentang rencana penyajian materi pelatihan, alat dan bahan pembelajaran, kemudian keterampilannya menyusun rencana penyajian materi pelatihan, memilih materi pelatihan, memilih alat dan bahan pembelajaran. Ini sikapnya cermat dalam menerjemahkan program pelatihan dengan rencana yang akan disusun. Kemudian aspek kritisnya ketepatan dalam melakukan kesesuaian rencana dengan modul pelatihan. Nah, jadi di sini kan karena memang ada modul gitu kan ya, kita bisa ya ini kan tadi salah satu sumber belajarnya adalah modul pelatihan. Nah, mungkin kita yang belum ada modulnya, misalkan bisa jadi kita ya merepair misalkan dari yang lain ya gitu kan ya. Misalkan dari internet gitu kan ya itu atau mungkin dari buku-buku yang lain itu referensinya. Nah, oke baik teman-teman semua. Sampai sini ya kira-kira gitu kan ya saya tidak perlu jelasin lagi gitu kan ya. Nah, kemudian nanti selanjutnya adalah apa yang akan kita lakukan. Yang akan kita lakukan outputnya ya. Outputnya apa saja? Output dari materi ini teman-teman yang pertama kita lihat di sini ya. Ya, sebentar. Nah, jadi yang pertama adalah teman-teman eh, menyusun lesson plan. Nah, menyusun lesson plan ya. Bagaimana cara membuat lesson plan ini? Nah, penjelasannya ada di video ya. Penjelasannya ada di video di sini ya, teman-teman. Mana tadi ya? Ini video ya. Video di sini lesson plan ini kan. Nanti tinggal dibuka saja. Oke, kemudian selanjutnya ini ya, yang kedua ini. Yang kedua, nah ini yang nol tidak perlu dibuat. Yang satu karena tadi lesson plan-nya sudah dibuat ya di depan, berarti ini tidak perlu jika dibuat. Nah, kemudian ini yang perlu dibuat di sini adalah rencana sesi. Jadi untuk hanya satu satu ini ya, satu sesi saja gitu kan. Rencana sesinya satu sesi gitu kan ya. Nah, kemudian ada lembar informasi merefer kepada ini. Nah, kemudian juga ada ini ya, apa namanya,
ya membuat perangkat evaluasi yang merefer ke rencana sesi. Berarti ini yang dibuat adalah 2, 3, 4 teman-teman hari ini ya. Ini hanya satu sesi 20 menit. Oke, maka di sini nantinya ini bukan satu UK ya, ini dulu ya. Kemudian kita atur saja, berarti rencana penyajian satu sesi. Penyajian mikro aja ya, supaya 20 menit. Mikro. Oke, rencana penyajian mikro. Jadi cuman buatnya itu. Baik, sampai sini untuk apa yang harus dibuatnya. Kira-kira instruksinya bisa dipahami teman-teman semua. Berarti cukup yang tadi ya Pak, 2, 3, 4. Untuk yang matriks yang pertama tadi tidak Iya, perlu gitu. Kak. Karena kan metrik itu kita sudah terwakili oleh matriks strategi pembelajaran ya. Kita nggak perlu bikin lagi, kan sama aja kan? Oh, berarti yang Iya, strategi pembelajaran yang tadi tetap. tetap dibikin. Oh, Iya, tapi yang ini nggak perlu, yang ini. Ya, yang ini nggak perlu. Kemudian ini sudah di awal ya, atau ini nanti sebentar ya, saya hapus aja ya, biar aman teman-teman. Nah, ini karena udah di tadi, nah, jadi yang satu ini di folder yang ini kan dibikin satu folder ya. Berarti ini atau mau di sini boleh gitu kan, mau dikeluarin juga boleh 1, 2, 3, 4 ya. Silakan. Tapi ini hanya sesinya satu ini ya, 20 menit. Yang ini mikro. Yang ini semuanya mikro kecuali yang ini ya. Yang ini, satu apa namanya? Satu UK. Jadi lesson plan ya biar ini ya satu UK. Saya tambahin aja. Satu UK. Baik. Contohnya ada di mana? Contohnya ini. Contoh, contoh lesson plan-nya, lesson plan. Nah, nah, silakan nanti video penjelasannya ditonton teman-teman semua. Bagaimana? Nah, ini contohnya. Kita lihat ya. Contoh. Ini berarti masih ada hubungannya sama program pelatihan yang kita buat ya, Pak? Berkesinambungan begitu. Iya, betul. Ya, ini semuanya merefer ke sana gitu kan ya. Nah, jadi jangan sampai misalkan ini judulnya kan ini sama nih. Nah, kan kan kemarin Bapak Ibu ngambil ya, ada unit satu kompetensi yang dipotong kan, cuman hanya satu UK. Ya. Iya. Ya, jadi nyambung ke sana, ke sini semua nih. Apakah sudah sesuai belum gitu kan judulnya dengan ini gitu kan ya. Kalau belum sesuai, ya berarti itu. Nah, misalkan itu ya teman-teman semua. Oke. Nah, oke sekarang kita coba yang ini ya. Oh, berarti ini tidak satu UK ya. Oke. Berarti nanti saya pokoknya teman-teman disesuaikan untuk yang lesson plan nanti kita mengacunya berarti ini lesson plan untuk apa teman-teman nih? Satu, teori. Nah, jadi ada prakteknya juga ya, teman-teman semua. Pak, izin bertanya Pak Nanang. Oke, Untuk sesi silakan. pembelajarannya ranahnya pengetahuan Pak ya. Kalau yang lesson plan ranah keterampilan. Betul. Yang lesson plan ranahnya keterampilan. Oke, baik, silakan.
Ada lagi? Untuk instruksi tugas sudah bisa dipahami? Oh ya, yang belum ini ya, yang belum melakukan eh, apa namanya presensi ya, karena setiap hari kita melakukan presensi, jadi linknya sudah ada di grup WA. Jadi setiap harinya kita melakukan presensi teman-teman semua. Oke, ya sampai sini silahkan. Pak Nanang, nanti pada waktu kita offline itu kan ada uji kom, Pak Nanang ya. Itu Ya, apa namanya juga seperti KKN gitu. Kita dikasih soal, kemudian kita bikin dokumen sampai berapa, kemudian presentasikan begitu. Atau hmm. bagaimana saat offline nanti. Oke, jadi begini ya. Ini gambaran. Nah, jadi hari ini kita melakukan apa namanya pelatihan. Nah, teman-teman kan di level 3 itu kan ada unit-unit yang sudah apa namanya yang sudah dikuasai. Jadi unit-unit yang sudah dikuasai di level 3 ini mudah-mudahan nanti tidak ditanyakan lagi pada saat uji kompetensi. Nah, begitu kan? Karena sudah dianggap teman-teman kompeten. Tetapi sertifikat kompetensinya dibawa. Nah, gitu kan. Atau paling tidak ininya ya kalau nggak dibawa apa namanya kita di foto ya di scan gitu kan ya. Scanan nanti dilampirkan. Nah, kita akan bahas nanti ya. Itu di hari ya mulai ya paling tidak ya kita di persiapan terakhir nih, persiapan uji kompetensi gitu kan. Kita akan bahas itu. Jadi sebelum teman-teman ke Jakarta apa saja yang harus dipersiapkan, nanti menjelang hari terakhir kita akan bahas. Nah, kemudian eh, bukti-bukti tugasnya gitu kan ya. Nanti sebagian yang sekarang kita buat. Misalkan untuk yang TNA-nya apa, jadi itu yang akan kita ini, yang akan kita apa namanya, kita jadikan sebagai portofolio pelatihan kita nanti untuk uji kompetensi. Nah, cuman nanti ketika teman-teman misalkan, oh saya ingin merubah, boleh tidak? Ya silahkan gitu kan. Nah, ini berbeda dengan yang nanti hari Selasa ya atau hari kedua ya atau hari Selasa Rabu ya berbeda gitu kan. Karena hari Selasa Rabu itu kita akan membuat dokumen yang baru teman-teman semua. Nah, kebayangkan selama 7 jam kurang lebih 7 jam kita akan membuat dokumen yang baru itu pada hari Selasa. Nah, hari Rabu kita akan melakukan presentasi. Anggaplah ini sebagai simulasi untuk KKN. Jadi teman-teman dipersiapkan. Nah, begitu kan ya itu. Nah, jadi sekarang anggaplah latihannya sekarang ya. Latihan kita bikin apa namanya lesson plan, latihan kita bikin program, latihan kita kemarin ya bikin profil kompetensi. Nah, jadi anggap sekarang kita latihannya. Oke, aman sampai sini. Jadi yang tugas-tugas kita ini nanti adalah sebagai bahan untuk uji kom begitu. Iya, Terus nanti waktu kita ketemu langsung, tatap muka langsung itu kita seolah-olah disetting untuk belajar persiapan KKIN begitu ya Pak? Di iya, hari iya tanya ini. betul. Itu latihan. Jadi latihan kita bikin dari awal, walaupun kan sekarang udah latihan juga gitu kan? Iya, udah latihan juga. Tapi nanti, Dari yang ya, kita ini gitu maksudnya. oke betul. Tapi nanti materinya akan dibedakan teman-teman semua ya. Iya, ya biar kita lebih ini ya, lebih hebat begitu kan? Ya kalau materinya sama ngapain juga kan teman-teman kan? Bikinnya sama gitu kan ya? Saya supaya nggak ada kerjaan nanti udah aja bikin ya, udah aja nggak usah ikut. Nah itu. Oke, ada lagi? Nah, ini pada di mana nih? Pada kameranya pada ditutup? Halo, halo? Aman, Pak, aman. Lagi ngopi? Sambil ngemil kayaknya Pak.
Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Halo, teman-teman, ada yang ditanyakan? Sementara belum, Pak. Wah, sementara Pak. belum. Oke, baiklah kalau gitu. Aman, Pak. eh, apakah teman-teman sudah menonton video untuk yang lesson plan? Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Aduh, harusnya Belum, Pak. tadi saya setel ya kalau gitu. Nanti sambil ngopi, Pak, lihat Oh, videonya. sambil ngopi nyetel videonya. Itu kalau keburu ya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita tutup ya, teman-teman semua. Nah, kita nanti akan ada tangkapan layar biar kelihatan semuanya. Nah, namun ini Pak Iwan silakan Pak. Closing statement. Saja. Ya, wah dia minum juga, gue juga tuh. Oh, Ih, nanti dong, Pak. Belum minum nih. Aduh. oh iya, sudah minum ini. Oke, teman-teman semua, eh, luar biasa ya. Saya sedang menagih janjinya Sarwono ini. Sarwono, Lukman, ya kan? Mana desainnya Cici, mana dioper. Eh, kalau, kalau bisa, desainnya sudah jadi sore ini. Nanti kita mau cek dulu modelnya seperti apa. Ya terserah lo mau patungan nanti pada belinya, terserah aja. Yang penting nanti kita pakai buat di besok. Warna pink, Pak. Hah? Kaos, Pak. Bikin kaos, Pak. Enaknya kaos kerah ya. Iya, Pak, warna pink. Ih, jangan. Eh, Jangan pink. Jangan pink, Pak. Jangan pink. ini temanya 17 Merah putih boleh, Agustus. Pak. Jadi udah pasti merah putih itu. Oh, dalam Merah bagusan ya, putih Pak. dicampur inti Pak jadi pink Pak. Asin, Mbak, merah Pink. putih. Jangan pink lo, ngebunuh gue lo. Itu kan gue pakai nanti buat macem-macem. Nanti coba dulu setelan seperti apa ya. Silakan. Nanti apakah ada tambahannya dan lain-lain, boleh tuh. Biar kita setel bareng-bareng, terus modelnya nanti kerennya bareng-bareng nanti. Dan ini juga yang nanti bisa kita pakai di sorong nantinya. Biar mantap sebenarnya. Jadi setidaknya polanya ini, biasanya kalau saya dengan Pak Nanang tuh, atau teman-teman MTB tuh biasanya kita tiap pelatihan pasti ada kaosnya, ada bajunya sebenarnya. Ika tuh tahu dia. Ika Udah ada punya tuh pasti. dari Pak Lukman. Hah? Dari Pak Lukman udah ada tuh, Pak. Udah, usia Pak Lukman. Kirim ya. Di grup, Nanti Pak. di Jakarta ada lombanya Karena nggak, nggak Pak? mungkin gue nyuruh Romi nanti Besar. di gambarnya beda gitu kan. Gue nyuruh Si Wawan motor, nanti Pak. gambarnya beda. Motor. Kan. Nyuruh Andri gambarnya ntar dia eskavator dia gambar. Gambar Google. Iya, oke ya, teman-teman. Prosesnya adalah kita ketemu nanti di hari Senin. Prosesnya adalah teman-teman harus benar-benar tune in ya. Jadi benar-benar tune in dulu sampai kita hari Jumat. Jadi prepare tuh Sabtu Minggu di prepare bentuknya seperti apa, bagaimana mempelajari soalnya, mempelajari bentuk-bentuknya nanti karena kan udah dikasih tahu tuh dari pertama kita pasti ngecek tugas-tugasnya sampai poin-poinnya, point of view-nya nanti kita cek. Atau nanti kita coba dulu ada dibikin resume khusus ya, khusus teman-teman semua cara ngambilnya, cara bikinnya, cara itu dibikin resumenya dulu nanti. Kita biasanya ada review tuh. Nah, reviewnya itu biasanya kita pakai buat bikin ini cara ngambil judulnya, ini cara ini ngambil ini ditarik tuh biasanya. Itu biasa kalau kita mereview dan lain-lain. Itu ya. Kalau saya dengan Pak Nanang biasanya gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi jangan lupa bahwasanya prosesnya ini adalah proses benar-benar seperti teman-teman diklat offline sebenarnya. Itu yang mesti dilakukan. Mungkin itu Pak Nanang, kita foto dulu. Oke, baik teman-teman semua silakan dibuka kameranya. Kita mau foto, foto Man. Gimana nih? Kemarin Siapa Romi yang? kan? Oke. Lukman. Oke, Lukman ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, terus yang banyak. Ini satu slide apa berapa slide nih? 2, Pak. Oh, dua slide. Nah, ini ada
Silakan, saya. silakan. Ini kayaknya Wawan lagi di resto ini kayaknya dia. Iya. Udah, ayo G bebas. G bebas. Pegang jidatnya. Nah, gini aja lah. Hitung man. Ya, Pak. Udah berat megangin pala nih. Udah. Sudah? Udah. Udah belum sih? Udah. Gak kerasa, Pak Oh, Lukman. udah. Makasih Gak banget. ada instruksi, 1, 2, udah Gak nyanyi ada dari tadi instruksinya Pak dia. Lukman. Iya, Gak tapi bagus malu-malu ya. nih Lukman ini. Aduh. Mau lagi. Udah cukup. Cita-cita dong. Oke, teman-teman semua. eh, kita ketemu besok ya, seperti biasa. Besok hari apa sih ya? Rebo ya? Rebo. Nah, besok hari Rebo. Masih ada 3 hari lagi tetap offline, Zoom. Biar prepare ya. Terus teman-teman nanti kalau tatap muka ada barang yang mau dibawa sebagai bentuk kita nanti teman-teman mau praktek bawa aja ya. Atau mau pinjam di hotel juga boleh. Nggak apa-apa Mel, makan aja Mel. Tuh dia juga. Lapar, Pak. Iya nggak apa-apa. Oke, gitu silakan Mas Nanan. Baik, teman-teman semua. Terima kasih atas partisipasi teman-teman pada kesempatan pagi hari ini. Luar biasa sekali ya, terutama teman-teman yang sudah aktif di kegiatan kita. Harapannya adalah apa yang disampaikan ini bisa dipahami oleh semuanya dan yang pasti bahwa tugas-tugasnya jangan sampai dilupakan. Nah ini, karena memang tugas ini yang pertama adalah latihan buat teman-teman untuk persiapan nanti simulasi pada hari kedua dan ketiga. Kemudian yang kedua juga dijadikan sebagai bahan untuk kita melakukan asesmennya atau uji kompetensi yang level 4. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas Amin. kita, baik aktivitas rutin harian kita ataupun aktivitas pelatihan, upgrading metodologi level 4 ini. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan hari terakhir. Bapak Amin. Ibu, mari berdoa. Dalam hati masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan teman-teman yang berada di wilayah lain silahkan menyesuaikan. Selamat beristirahat. Dan saya tutup ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nana, Pak Iwan. Ya,